Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jazen Rizkia dengan NIM H54012410019. Di sini saya akan menjelaskan tutorial ekonometrika untuk materi lanjutan regresi linear sederhana dan interpretasi data dari RStudio. Pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait 5W1H dari lanjutan materi regresi linear sederhana. Pertama, untuk what atau apa. Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk melihat hubungan antara satu variabel independen atau X dengan satu variabel dependen atau variabel Y yang menggunakan persamaan garis lurus. Dan yang kedua, 5W yang kedua itu why atau mengapa. Jadi regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif antara variabel-variabel yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua untuk mengukur besar pengaruh variabel X dan terhadap variabel Y. Dan yang ketiga untuk membuat prediksi dari ini berdasarkan X. Dan terakhir untuk melihat evaluasi seberapa baik model menjelaskan data melalui R kuadrat. Kemudian lanjut ke what atau siapa yang bisa menggunakannya itu biasanya adalah peneliti atau kita sebagai mahasiswa atau praktisi-praktisi di ekonomi bisnis atau di bidang-bidang lainnya. Kemudian lanjut lagi ke yang berikutnya yaitu when atau kapan, di mana regresi linear sederhana ini digunakan saat peneliti itu hanya membutuhkan penelitian yang melibatkan satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y-nya. Dan dia cocok dipakai untuk tahap awal penelitian kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu di mana ini tuh regresi linear sederhana itu bisa digunakan dalam penelitian akademik dan juga dalam mengoperasikan software yang statistik. Lanjut lagi ke yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Yang pertama untuk menggunakannya kita harus terlebih dahulu menentukan model regresinya. Di mana model regresinya itu adalah Y sama dengan alpha ditambah beta X ditambah E. Di mana A itu adalah intercept atau titik potong antara garis regresi linear dengan sumbu Y yang merepresentasikan nilai Y kalau misalkan X itu sama dengan 0. Kemudian B itu adalah slope atau perubahan rata-rata nilai X kalau misalkan ada perubahannya itu sebesar 1. Kemudian E itu adalah nilai error atau residual yang mewakili faktor-faktor di luar X yang memengaruhi Y. Lanjut, setelah kita menentukan model regresinya, kita mengestimasi parameter alfa dan betanya dengan metode OLS atau Ordinary Least Square untuk meminimalisir jumlah kuadrat error. Nah, berikutnya kita menggunakan atau mengukur goodness of fit atau seberapa baik model regresi itu bisa menjelaskan variabel dependen dengan variabel independennya. Dan goodness of fit itu tadi menjelaskan variabel dependen dengan variabel independen dengan korelasi R dan determinasi atau R kuadratnya. Berikutnya kita melanjutkan atau melakukan uji hipotesis atau uji T dan uji F untuk menguji signifikasi. Di mana dari uji T dan uji F ini kalau misalkan H0 itu adalah hipotesis awal atau dugaan awal dan H1 itu adalah hipotesis alternatif yang sifatnya itu berlawanan dengan H0. Dan yang terakhir kita menentukan kelang estimasi untuk memperkirakan nilai parameter atau prediksi dari Y dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berikutnya masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu interpretasi data dari RStudio. Bentar, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan terlebih dahulu data yang sudah diolah menggunakan RStudio, di mana datanya ada di sini. Dan berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan pertama nilai, di mana nilai alfa ini adalah yang tertera di sini 14.898,534. Yang artinya kalau misalkan harganya itu sama dengan 0, maka kuantitas demand-nya itu adalah 14.898 unit. Kemudian nilai betanya itu ada min 98,647. Yang artinya kalau misalkan rata-ratanya itu naik sebesar 1, rata-rata harga itu naik, maka rata-rata kuantitas demand itu bakal menurun sebesar min 98,647. Ya, terteranya negatif. Kemudian ada koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana koefisien determinasinya di sini itu tuh adalah 0,9865. Nah,
ini tuh bisa setara juga sama 98% yang ada di sini. Nah, ini tuh menunjukkan kalau misalkan keragaman kuantitas demand itu tuh bisa dijelasin juga sama keragaman dari si harga dan sama macam-macam harganya. Sementara sisanya berarti sekitar 1,35% itu tuh dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang ada di luar model. Nah, terakhir itu ada uji T terhadap nilai P, di mana koefisien P itu ada 8,89 min 0,5 min 0,5 dan nilai tersebut itu masih di bawah 0,05. Maka H0 itu tuh ditolak dan H1-nya tuh diterima. Yang artinya harga berpengaruh signifikan terhadap kuantitas demand. Dan berikutnya kita dapat juga kalau misalkan nilai F statistiknya itu tuh adalah 291,7 dan nilai P-nya tadi itu tuh ada di 6,89 yang ada di sini. Dan ini tuh juga menunjukkan kalau misalkan H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang artinya model regresi secara keseluruhannya itu signifikan dan variabel harga itu tuh berpengaruh signifikan terhadap perubahan kuantitas demand. Dan ini sesuai juga dengan prinsip dari ilmu ekonomi permintaan terhadap perubahan harga, di mana semakin tinggi harga maka permintaan itu tuh akan menurun. Dan kesimpulannya dari data yang sudah diolah menggunakan RStudio di sini, harga itu tuh punya pengaruh yang negatif dan cukup signifikan berdasarkan data yang sudah ada terhadap perubahan dari kuantitas demand. Dengan model yang udah ada di sini, dia tuh bisa menjelaskan 98,65% variasi data seperti yang tertera di multiple R-square yang ada di sini. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.